nomor 023/SK/EP/RC/10 tahun 2022 tentang pengangkatan pengurus pusat Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan: pertama, menetapkan struktur organisasi Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia periode 2022-2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, mengesahkan dan mengangkat pengurus pusat Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia periode 2022-2025 seperti terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022. Sebagai upaya penyegaran organisasi dan maksimalkan misi dan misi serta program organisasi ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, melakukan pelantikan susunan pengurus baru. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia melantik sejumlah pengurus ARSI periode tahun 2022 sampai tahun 2025 di Mandaya Royal Hospital Puri kawasan Medland Boulevard Lot C3 Medland Cyber City Puri Karangtengah Kota Tangerang Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di Rumah Sakit Mandaya ini dalam rangka pelantikan pengurus ARSI 2022-2025. Terima kasih kepada Ketua RSI Dr. Bambang yang sudah hadir. Terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan lagu Mars ARSI.
RC sendiri programnya jangka pendek dan jangka panjang gimana dok? Iya, terima kasih ya. Jadi memang kita di Asosiasi Rumah Sakit Swasta, jadi kita itu 65% dari seluruh jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia adalah rumah sakit swasta. Jadi kita rumah sakit swasta tuh ada sekitar 1.900 ya, 1.900 rumah sakit swasta, dan sekarang yang menjadi anggota tuh baru sekitar 1.120. Jadi tantangannya adalah bagaimana teman-teman rumah sakit yang lain bisa bergabung di Asosiasi Rumah Sakit Swasta ini. Tantangannya memang ke depan itu kita ini menghadapi regulasi dari kementerian yang cepat berubah. Nantinya misalnya di tahun depan ini kita bagaimana harus medical record ya. Jadi medical record ini harus elektronik. Nah ini tantangan tersendiri tentunya bagi kami di rumah sakit. Bagaimana rumah sakit ini mampu membuat hospital informasi sistem juga medical record yang elektronik, itu tantangan tersendiri. Kedua, berikutnya adalah tantangan kita adalah rumah sakit juga tergantung sama BPJS ya. Jadi artinya bagaimana kita teman-teman di rumah sakit juga untuk mempertahankan mutu layanannya sehingga bisa bekerja sama dengan BPJS. Tantangan berikutnya adalah yang dihadapi memang di rumah sakit adalah bagaimana kita bisa beradaptasi karena tarif ini udah hampir 6 tahun tidak meningkat. Jadi kita harus bisa efektif dan efisien memberikan layanan. Nah, berikutnya juga kita dituntut juga manajemen ini untuk bisa mampu mengelola rumah sakit ini harus bisa eksis gitu ya. Rumah sakit ini jangan jadi ibaratnya itu nggak boleh boros lah ibaratnya. Terus juga kita juga tentunya menghadapi tantangan ke depan adalah keterbatasan dokter spesialis tentunya di sini. Jadi kadang-kadang rumah sakit swasta yang di daerah terpencil itu ya kesulitan untuk mencari dokter spesialis. Ini tantangan tersendiri. Kita harapkan dokter juga bisa lebih diakses untuk rumah sakit swasta. Dok, ini kan industri digital sudah marak ya, Dok. Untuk rumah sakit sendiri, apalagi swasta kan sudah masuk ke industri 4.0, sekarang udah 5.0. Gimana mengatasi dengan industri digital ini, Dok? Ya, untuk rumah sakit swasta. Memang ini tantangan. Jadi kami di rumah sakit swasta juga memang ada rumah sakit grup, ada rumah sakit yayasan, ada rumah sakit PT, ada rumah sakit yang single ya, ibaratnya ini tantangan tersendiri ya. Tapi saya lihat teman-teman juga sudah bisa menyesuaikan bagaimana pentingnya kita mengikuti digitalisasi gitu ya. Karena dengan digitalisasi ini kita memang dipaksa untuk lebih tertib ya, bisa lebih tertib karena sekarang dengan layanan BPJS juga digital itu kita pakai. Jadi teman-teman itu dipaksa nih sekarang untuk bisa bertransformasi gitu ke arah digital. Tapi memang ini butuh waktu lah ya, tidak secepat itu. Tapi beberapa rumah sakit sudah dimulai dan rumah sakit juga mungkin bisa sharing mana rumah sakit yang sudah mampu melakukan digitalisasi ini bisa sharing ke rumah sakit yang lainnya. Kalau untuk BPS sendiri, kalau rumah sakit swasta itu mengcovernya yang sakit apa itu, Dok? Iya, sebetulnya setiap pasien yang dirujuk dari puskesmas ataupun klinik ataupun yang masuk ke IGD itu di-cover sama BPJS, kecuali misalnya pasien dengan bunuh diri, penggunaan narkoba, misalnya AIDS, itu yang tidak dijamin. Tapi kalau yang lain-lain sih alhamdulillah dijamin oleh BPJS. Terakhir nih, Dok, ini kan tantangan semakin berat untuk kompetitor. Nah, RC sendiri nih untuk kedepannya gimana, Dok? Iya, kita RC kita berharap keberadaan asosiasi ini bisa bermanfaat untuk rumah sakit swasta. Tentunya keberadaan itu tadi kita juga membantu untuk kita mengawal regulasi, kita juga melakukan diklat pelatihan untuk teman-teman di rumah sakit swasta lainnya. Kita bisa sharing karena ke depan tuh bagaimana kita mempersiapkan mutu dan akreditasi, bagaimana kita mempersiapkan manajemen obat, manajemen alkes, terus juga mungkin bagaimana kita manajemen keperawatan. Jadi ini tantangan tersendiri bagaimana RC bisa membantu teman-teman rumah sakit swasta lainnya untuk bisa eksis sehingga mereka mutunya tetap terjamin dan tentunya
kinerja dari rumah sakit itu akan lebih baik. Nah ini dok, kan banyak dari peserta yang dari dalam yang saya perhatikan itu minta kenaikan harga. Itu bagaimana dok? Kira-kira ARSI memandangnya itu bagaimana, kan? Yang kita tahu COVID kemarin kan cukup berkurang lah ya pasien-pasiennya itu bagaimana? Ya, kita secara resmi memang ARSI sudah menyampaikan surat ke Pak Menkes untuk minta kenaikan tarif inasi bijis BPJS ini 30%. Karena hampir 6 tahun lebih tidak naik tarif, jadi kita tahu inflasi tiap tahun meningkat, terus juga UMR, tentunya kita juga alkes juga butuh pengembangan, jadi makanya kita meminta sampai angka 30% itu. Jadi kita sekarang sedang mengawal untuk perubahan PMK 52 ini yang menyusun tarif itu, makanya sekarang lagi diseminarkan bagaimana dan berapa sih kira-kira nominal yang tepat. Rumah sakit juga bisa memberikan layanan, BPJS juga bisa survive. Nah ini memang kita harus berkolaborasi di situ. Perjuangan itu dok ya. Iya. Nah itu untuk pengurus semuanya nih dok, ARSI pusat ini apa sih kira-kira saran dokter untuk pengurus, saran untuk apa kira-kira tujuan ARSI 5 tahun ke depan tercapai dok? Ya tentunya kita mohon bantuan ke para pengurus pusat ataupun mungkin pengurus di cabang ya, bagaimana kita bisa konsisten untuk menjalankan program yang sudah ditetapkan dan kita juga bisa beradaptasi terhadap regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini tentunya kita perlu sinergi, perlu bantuan dari teman-teman rumah sakit. Tidak mungkin hanya pengurus saja yang bisa mengerjakan itu, tentunya kita perlu kolaborasi dengan rumah sakit, dengan Persi, dengan Arsada dan lain-lain, sehingga mungkin apa yang kita harapkan itu bisa terjadi.